Jump. Kisah para Rasul. Saya nggak sebenarnya malas apostolos, tetapi ayat ke-19, 25-19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Itu di Bible-nya mereka, bukan di Al-Quran. Izin Sekarang tadi pertanyaannya, ayat ini apa ya? Apa dalam Kisah Bible para itu Rasul, Bible, kisah para rasul? kisah 25-19. Siap-siap. Tetapi mereka hanya berselisih paham. Cuman di sini kan bahasanya agak rancu gitu. Ini Paulus yang berkata tentang siapa yang disalibkan, siapa yang dibunuh. Dan ada pun disalibkan Yesus perutnya ditusuk-tusuk. Betul? Kalau ditusuk-tusuk oleh tombak akan terurailah ususnya pasti kan. Nah, ada seseorang terjatuh, terurai perutnya, yaitu Yudas. Sama tuh. Siapa yang disalibkan kita nggak nyebutin siapa yang menggantikan itu siapa nggak dikasih tahu dalam Islam jelas. Tapi diserupakan dah jelas siapapun itu enggak masalah. Tapi di Bible mereka nanti kita bahas itu lebih lanjut. Di Bible mereka ada satu Yesus ditusuk-tusuk perutnya kan waktu disalib oleh tombak, dikasih anggur asam. Tapi ada satu orang terjatuh tapi perutnya terurai. Logikanya di mana? Siapakah itu yang jatuh itu perutnya terurai sampai usus keluar? Yudas Iskariot. Udah, kita bisa menjawab dengan pikiran kita, dengan hati kita. Jelas ya? Kita kalau ngobrolasi enak gitu. Tadi izin dan tadi kisah para rasul 25 ayat nomor 19. Berarti pada intinya ada ini ya, memang terjadi pembunuhan dan penyaliban. Ya, karena ya, aku ragu-ragu. Sebenarnya ini poin yang saya mau tanyakan karena saya belum masuk sebenarnya di redaksi walakin syubbiha lahum. Yang saya tanyakan tadi kan persoalan pembunuhan dan penyaliban. Jadi poin ini benar-benar terjadi ya peristiwanya. Maksudnya ada peristiwa. Iya, siap. Tapi di salib itu nggak langsung dibunuh. Lama itu. Karena saat itu menjelang maghrib ya, musabat. Orang-orang Yahudi itu harus diminta turunkan. Langsung apakah itu dikubur atau enggak. Terus itu yang pertama. Kita coba nyari bukan pembenaran ya. Coba cari benang merahnya. Ya kan? Salah satunya Yesus ketemu dengan murid-muridnya di satu rumah yang minta ikan goreng, tanpa pintu dibuka dia bisa masuk. Seperti hantu cus gitu. Tembok dinding kan. Toto ada di situ aja. Minta ikan goreng. Di sisi lain, Yesus dimakamkan, itu kan masuk gua tuh, ditutup dengan batu. Dan batunya sudah bergeser. Kalau Yesus di tempat murid-muridnya bisa nembus tembok, kenapa nggak nembus? Gitu. Harusnya batunya tertutup. Jelas kan maksud saya? Dan anehnya ada yang terjatuh, perutnya terurai. Keluar susu-susunya itu. Ayo, kalau kita hipotesa apa ini? Itu di Bible mereka, bukan di kitab kita. Kita jelaskan bahwa Yesus tidak disalib maupun dibunuhnya.
tapi diangkatnya terus dan sebagainya. Apakah ada? Ada. Gitu Bang. Itu jawaban saya mungkin agak dikit gak benar, tapi mudah-mudahan benar Pak. Lanjut. Silakan masuk Ustaz Unggul. Iya, kalau dari saya sih udah bagus semua ya pertanyaan dan jawaban. Kalau dari saya pegang dulu tafsirnya dari para mufasir kita, kemudian sumber-sumber dari Islam dan juga sumber-sumber sekunder dari Yahudi, dari ahli sejarah gitu ya. Karena kan saya punya itu 2 buku pegangan ya, The Fifth Gospel sama satu lagi Myths and Mistake ya, mitos dan kesalahan-kesalahan di dalam Bible. Itu bagus itu bukunya, banyak, karena ini kan inti utama dari keimanan saudara-saudara kita ya. Kalau ternyata tidak disalibkan, bubar mereka, karena kan inti konsep keimanan mereka di situ. Nah, jadi sandingkan juga referensi-referensi sekunder itu sih menurut saya, atau berdiskusi dengan Yonatan Nandar, dia juga melakukan riset tuh. Ada satu lagi Ustadz siapa tuh khusus itu tentang Yesus menikah atau tidak sama Yesus disalib atau tidak. Kalau saya jujur ilmunya masih perlu banyak belajar, tapi bisa di refer ke Yonatan Nandar sama Ustadz siapa satu lagi lupa namanya, yang di Batam siapa Kang Yan? Yang di Batam. Iya, kurus orangnya kayak gue. Hah? Sasugi? Siapa? Bukan, Pak Desugi kan di Pekanbaru. Oh, aduh, lupa saya. Aduh lupa. Ya udahlah, itu sih intinya, standby. Iya, Ustaz. Jarang ketemu sih, jarang ngobrol sama saya. Bukan Manahem Ali ya kan. Bukan, Makanya gini, kalau Profesor Ali lebih tinggi lagi ilmunya. Makanya ada pertanyaan. Jangan pernah mengais-ngais Alkitab kami, kata Oten. Saya bilang, masih kamu bilang Alkitab, masih bilang Rasul, masih bilang Allah, Nabi. Kalau bahasa Yahudinya atau Ibraninya, Nevi. Dan kata Ususanto, Apostolos disebutnya. Kenapa? Diterjemahkan ke Indonesia jadi Rasul, itu yang bingung. Makanya tadi kisah Apostolos, kisah para Apostolos. Kalau itu berarti di tulisannya kisah para Rasul. Oke ya? Nah, di kisah para Apostolos nomor 1, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Saya tadi baca lagi, saya buka-buka lagi. Lalu ia jatuh tertelungkup. Dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Pertanyaannya, jatuh aja terbelah perutnya, bingung saya. Ada yang bingung coba? Jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah. Kayak calengan. Mungkin ada kapaknya. Nah, terus tapi sebelumnya, Yesus itu kan disalibkan, ditusuk-tusuk perutnya. Jelaskan benang merahnya maksudnya? Ditusuk oleh tombak perutnya. Monggo, kita ya boleh, tidak usah menilai itu, apa-apa itu, silahkan teman-teman sendiri yang bisa menilai. Tidak usah dibilangkan itu. Tapi yang pasti dari kisah Apostolos 25:19, mereka berselisih paham tentang agama dan seorang yang namanya Yesus. Di situ kan jelas. Oke ya, Pak Pendekar Taiping, terjawab. Ini ada yang saya mau tanyakan lagi satu hal. Apakah saya kan tidak menguasai Bible ya. Jadi saya mau bertanya tentang apakah ada di ayat Bible yang mengatakan bahwa orang yang terkutuk, orang yang dibunuh di kayu salib itu terkutuk. Ada, betul ada. Galatia, selain Galatia ya, karena saya baru dapat satu ayat sih yang Galatia itu.
Yang bicara itu siapa? Galatia 3:13. Nah itu udah dijawab. Selain ini ada nggak yang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadikan hukum. Ya ada, itu di mana itu? Lupa ayatnya. Karena kan begini, yang saya pahami dari ayat An-Nisa tadi 157, mana dah ayatnya? Sabar. Ini wa qaulihim ini kan dia bukan perkataan personal kan? Bagaimana Ustaz Kuba? Iya enggak? Ini pernyataan kolektif kan? Ya karena ada 3 orang di sana kan? Wa qaulihim. Ada 3 orang di salibnya itu. Kalau di maksud saya yang di ayat 157 wa qaulihim itu dia merujuk kepada pernyataan kolektif kan? Betul. Pernyataan kolektif yang bukan hanya sekedar kolektif tapi juga diyakini oleh orang-orang yang membuat pernyataan itu dan termaktub dalam Alkitab. Jadi begitu. Inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Yang saya ingin tanyakan di sini, apakah kata mereka ini satire, ini masih di sini dia satire atau memang merujuk kepada the true Messiah? Dalam artian begini, apakah orang yang membunuh, yang meyakini bahwa mereka membunuh itu, dia benar-benar meyakini bahwa yang dibunuh itu the true Messiah, atau justru meragukan? Kalau di situ mereka mengatakan kami telah membunuh, kan begitu ya? Di 157. Ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Berarti kami kan majemuk ya. Tapi 158-nya apa? Allah mengangkat. Enggak, maksud saya begini, saya mengerti bahwa yang dibunuh itu adalah yang diserupakan. Kita sepakat pada poin itu. Yang saya tanyakan adalah orang yang membunuh mereka itu menganggap gitu membunuh dengan sebuah alasan atau berdasarkan hasutan, karena kan ada 2 versi itu. Dengan hasutan. Makanya saya tadi bilang saya tidak masuk di poin walakin subbiyalahum, karena di situ kan ada beberapa poin tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan kita sendiri kan menyadari makom kita bahwa kita tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri untuk menafsirkan itu. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apakah kata mereka di sini di waqaulihim itu memang mereka meyakini bahwa orang yang digantung di tiang salib itu terkutuk. Dalam artian begini, apakah mereka membunuh Isa hanya sebagai batu uji bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab itu benar, ataukah memang Isanya yang benar? Poinnya di situ. Kalau Al-Quran jangan bawa dulu ke Alkitab, jangan dulu. Al-Quran dulu aja. Jadi gimana tadi, coba? Enggak, karena saya kan begini, saya kan mengkaji persoalan kebangkitan gitu, yang kebangkitan Kristus yang di 1 Korintus 15:2 kan, 15:12. Nah, itu yang saya mau kaji, makanya saya tanyakan di sini. Jadi jangan membandingkan dalam Bible dengan Al-Quran, karena perkataan di dalam Bible tadi yang sebutkan saya tadi itu perkataan Paulus. Di dalam Al-Quran apa perkataan siapa? Allah. Iya, paham. Allah menceritakan, betul. Terus? Makanya saya tanyakan, apakah ada di ayat-ayat Bible itu yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang membunuh Nabi Isa alaihissalam pada saat itu, mereka membunuh atas dasar ingin menguji kitab Taurat yang dipegang oleh mereka untuk membuktikan bahwa inilah Mesias yang asli gitu. Ada ndak ayatnya, Bang? Karena saya nggak tahu tentang Injil. Nggak ada. Kalau di Bible nggak ada, di Taurat nggak ada itu. Oke, siap. Nggak ada. Jadi lunut dari ini, Kang Yan, ketika Yesus mau dilempari batu ya oleh orang-orang, itu kan mereka, engkau menyetarakan dirimu dengan Tuhan,
lalu Yesus menyangkalnya gitu. Dirunut dari situ bisa tuh. Jadi sependek pengetahuan saya, koreksi kalau salah, ada dua pendapat memang. Yang pertama, mereka tidak mau hukum yang telah mereka rubah-rubah, lalu dikatakan ini dari Allah. Kemudian ada orang yang meluruskan mereka tidak mau. Berarti mereka sebagian tahu. Tapi yang sebagian lagi hanya berdasarkan bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah murni keturunan Daud. Makanya kaitannya juga ketika di dalam Matius dan Lukas itu silsilah Yesus itu ditarik pasti supaya menjadi keturunannya atau berdarah Daud sebagai pewaris tahta Daud. Karena dianggap Yesus mengaku sebagai Mesias, padahal mereka bukan yang tunggu ketika ditanya mana kerajaannya, dijawab kerajaan surga misalnya, inti cerita gitu lah. Jadi ada dua pendapat. Yang satu mengakui bahwa beliau adalah Rasul utusan Tuhan yang benar, mereka takut. Lalu yang kedua, mereka wah ini ada orang ngaku-ngaku sebagai Mesias, padahal Mesias yang kami tunggu bukan seperti Anda. Kurang lebih gitu sih pendapatnya menurut saya, Bang Pendekar. Tapi itu masuk, Bang. Ada ayatnya di Bible itu, Bang? Saya lagi nggak pegang ya, nggak apal saya tuh. Kalau tapi itu, ada saya pernah baca kok. Ada tentang Mesias, tentang Mesiasnya. Tentang Mesiasnya betul itu. Jadi Al-Quran sudah pasti benar ketika dikatakan mereka membunuh Al-Masih ya. Nah itu ada dua pendapat ulama seperti itu. Tolong nanti Bang Pendekar lebih perdalam lagi, dan insya Allah kita ketemu berbagi ilmu lagi dengan saya. Standby. Ya di situ punya yang saya mau tahu karena. Boleh nanti kita jadi PR ya. Iya siap. Oke, kita akan cari, ada ini di beberapa ini saya harus buka-buka nih. Jadi apakah mengatakan Mesias yang mereka tunggu dalam keyahudian, yang Mesias itu dari keturunan raja. Mereka tahu karena di Jews atau Yahudi itu dari bapak hierarkinya, bukan dari ibu. Itu makanya kerajaannya di mana? Kerajaan Daudnya tidak ada, raja di dunia tidak ada, akhirnya raja di surga, kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pun mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Di situ ada lagi, karena menyatakan itulah Yesus disalibkan. Ngerti ya, Bang ya? Halo? Saya mau bertanya lagi satu hal, Bang, sebelum ini. Ini betul-betul bentar. Di Kisah Para Rasul. Siap. Kisah Para Rasul lagi. Kisah Para Apostolos 2 nomor 36 yang tadi Abang katakan. Nomor 2 36. Ya, pasal 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini perkataan Paulus. Jadi perkataan Tuhan ini di sini. Ini, Bang. Dari awal nggak ada, cuman ini aja. Banyak Bang. Nanti aku buka lagi lah. Ini kecil-kecil tulisannya soalnya. Silakan Bang Pendekar. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Silakan dibagi referensinya gitu. Mengenai 157 ini saya penasaran gitu, kenapa setelah disebutkan gelar orang yang dibunuh, kemudian disebutkan namanya, kemudian disebutkan lagi bahwa dia anak Maryam, terus disebutkan lagi bahwa dia Rasulullah. Ada tidak referensi yang menegaskan tentang ini? Kenapa mesti kompleks begini? Karena kalau saya melihat di ayat lain, itu jarang gitu ayat yang mengangkat tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian
memperlengkap dengan redaksi yang seperti ini, disebutkan gelarnya, disebutkan namanya, disebutkan dari keturunan Maryam, dan dijelaskan bahwa dia Rasulullah. Ada tidak riwayat menjelaskan tentang ini? Oke Bang, boleh saya tambahin Bang dikit Bang. Jadi tambahin jawab. Nah, ini cuma nambahin dikit, tapi ini hanya apaan saja, saya saja sih gitu. Jadi kalau nanti nggak sesuai mohon ditegur Bang ya, gitu. Di sini kan Bang dikatakan dan karena ucapan mereka. Nah di sini yang dimaksud mungkin Bang ya dengan mereka itu adalah orang-orang Yahudi itu. Sementara seperti yang kita ketahui orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paham betul gitu. Orang itu orang tahu dia, bahkan Islam itu orang mereka paham Bang gitu. Tapi mereka itu kan munafik gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi ini tahu bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Rasul Allah gitu. Tapi mereka mendustainya gitu. Nah di sini Bang dan diteruskan padahal mereka tidak membunuhnya. Nah di sini Allah memberikan pembelaan gitu. Dan karena ucapan mereka yang tadi itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi gitu. Kan di sini kan seperti yang Abang Pendekar katakan tadi. Saya ulang lagi Bang ya. Dan karena ucapan mereka. Nah mereka yang maksud ini adalah orang-orang Yahudi yang ingin menyalib Yesus tadi. Sesungguhnya kami telah membunuh, kata mereka, kata orang-orang Yahudi itu, Al-Masih Isa putra Maryam atau Rasul Allah tadi. Nah di sini ada perkataan kedua, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, kata Allah, memberikan pembelaan. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhannya Isa. Nah di sini ada perselisihan paham gitu Bang, di antara orang-orang yang menyaksikan itu. Mereka itu saling berselisih gitu. Berselisih apakah itu betul-betul Isa putra Maryam tadi atau tidak gitu, karena apa? Rasul Allah gitu kan. Apakah mungkin gitu. Nah, di sini diteruskan Bang, mereka tidak mempunyai keyakinan gitu. Intinya mereka ragu tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa gitu. Intinya di sini dikatakan Bang, orang itu betul-betul dalam keraguan gitu. Sehingga mereka memang betul-betul apakah ini betul-betul Isa atau tidak gitu. Nah di sini dipertegas dengan ayat selanjutnya itu, yaitu tadi ayat 158 gitu, dan Allah memberikan penjelasan lagi yang artinya tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana gitu. Jadi di sini konteksnya Bang yang saya tangkap gitu kan. Yang pertama tadi ialah ini tentang dan karena ucapan mereka itu adalah orang-orang Yahudi tadi gitu. Dan mereka itu paham Bang itu. Dan mereka tahu bahasanya Isa Al-Masih itu adalah Rasul Allah gitu. Tapi mereka mendustakannya sebagaimana mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW gitu. Kurang lebihnya seperti itu Bang. Tapi kalau ada kesalahan jangan diapa ya Bang ya. Ini hanya tanggapan saya pribadi aja gitu. Karena kalau tafsirnya saya belum jumpa, belum apa betul gitu. Jadi begitu Bang Logika. Jadi saya sudah tadi mengatakan bahwa waqaulihim di situ kan pernyataan kolektif orang-orang Yahudi yang bukan sekedar pernyataan kolektif, tapi pernyataan itu memang dijadikan sebagai landasan keyakinan bahkan termaktub dalam Taurat. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah mengapa ayat 157 ini begitu kompleks menjelaskan tentang siapa Al-Masih itu? Karena setelah Al-Masih itu disebutkan Isanya, disebutkan namanya, kemudian disebutkan dari keturunan mana, kemudian ditegaskan lagi bahwa dia Rasulullah. Sementara kalau kita melihat kepada ayat-ayat lain itu tidak sekompleks ini gitu. Jadi ada tidak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ini dari literasi Islam gitu? Ya Bang, jadi di ayat 157 ini sebenarnya kan ini firman Allah gitu. Dan di sini memang itulah Al-Quran tuh Bang. Keistimewaan Al-Quran tuh menjelaskan sedetail mungkin gitu. Namun mungkin sebagian kita masih agak kurang memahami tentang ayat ini gitu. Kalau Al-Quran itu kan pasti Allah pasti tahu apa yang terjadi saat itu. Ya kan? Karena itulah Allah jelaskan ayat ini tadi. Ada 3 orang di sana. Dan setiap orang yang bersalah, orang jahat disalib di sana. Untuk identitas ini jelas, harus jelas. Makanya dalam persidangan itu identitas harus jelas. Nama, alamat, agama, semua. Logika di mute lu, Logika. Kang Topik. Ya Bang.
Di mute dulu, kusok-kusok, di mute dulu. Nah, di situ dijelaskan sejelas mungkin mereka betul mengatakan hal itu. Siapakah yang mau disalib ini? Isa alaihissalam, Al-Masih, Rasul Allah, anak Maryam. Betul? Nah, identitas ini menunjukkan bahwa yang betul-betul Nabi Isa inilah yang mereka anggap disalib. Ngerti ya, Bang Pendekar? Identitas menjelaskan di sana di dalam Bible banyak Yesus, Bang, nama Yesus. Yang salah, Bang. Banyak juga yang disalib di sana. Ada 3, 4 atau 5 di sana. Orang-orang jahat disalib untuk eksekusi mereka. Eksekusi itu ya eksekusi lah. Nah, Allah menjelaskan itulah yang mereka sangka. Kan gitu. Makanya ayat 158-nya dijelaskan. Identitas itu sebenarnya salah. Karena mereka berselisih paham tentang siapa itu. Identitasnya benar, tapi ini benar nggak bukan orangnya gitu. Jelas ya Bang? Pendekar typing? Siap. Nah, tapi kalau literasi kita kan komparasi lagi di 158-nya, jelas. Mereka berselisih paham tadi tentang sesuatu agama di sana. Oh, jadi ke agama kan begitu. Silakan Bang. Itu kronologis dari Al-Quran yang tidak dinafikan oleh Bro Pendekar Typing. Yang menjadi pertanyaan beliau adalah pertama, ya tadi kan kita runut ya. Pertama, apakah ada penyaliban? Kemudian kenapa orang tersebut disalibkan? Penyebabnya ini apa? Dengan titik kuncinya adalah mereka tadi itu. Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam. Jujur kalau saya sih harusnya ini ada Moreh Reski atau Nandar ya. Mereka memang melakukan riset tentang itu. Saya sendiri belum banyak berani bicara kecuali apa yang sependek saya tahu dari sumber primer yaitu Al-Quran, para mufasir kita, kemudian juga sumber sekunder. Cuma jujur saja baru baca sekelibatan, belum betul-betul melakukan risetnya. Gitu Bang Pendekar Typing, standby. Logika boleh ya Pendekar Typing. Begini, mereka di situ disebutkan saat itu pada zamannya mereka berselisih paham. Bagaimana kita berselisih paham siapa? Apa dibunuh atau enggak? Kan gitu. Tapi jelas tidak dibunuh maupun tidak disalibkan. Itu jelas tuh. Iya, maksud saya begini, para suhu. Saya makanya tadi di awal saya menegaskan bahwa saya tidak ingin membahas kepada poin walakin subbiha lahum. Nah, di poin itu Al-Qurtubi dan siapa lagi? Ibnu Katsir sendiri berbeda dalam jawabannya kan. Tapi saya sih sudah alhamdulillah sudah banyak mendapatkan jawaban dari teman-teman karena poin yang saya ingin tanyakan terkait mengapa orang Yahudi ingin menyalibkan Nabi Isa, ya itu ada beberapa ayat tadi yang disebutkannya, saya catat, dan itu terima kasih untuk saya jadikan bahan kajian lagi. Insyaallah. Di dalam Al-Quran adakah penyebab Nabi Isa ya, disalibkan? Tapi kalau kita pikir-pikir, itu sebenarnya betapa benarnya Al-Quran. Jangankan kita ya, orang Yahudi sendiri bingung, orang Kristen sendiri bingung ya, kecuali orang Kristen tentu ya harus mengimani, karena kalau tidak percaya ada penyaliban terhadap diri Yesus ya bubar orang itu konsep keimanannya kok gitu. Standby. Poin saya sebenarnya di sini, kalau memang orang Yahudi pada saat itu ragu, berarti sampai saat ini orang Yahudi masih menunggu the true Messiah. Poin saya mau larikan ke situ. Kalau orang Kristen dia kan berpikir bahwa yang disalibkan itu adalah benar-benar Nabi Isa alaihissalam
atau Yesus bagi mereka. Nah, di situ poinnya. Jadi saya ingin mengkaji tentang bagaimana 1 Korintus 15:13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi saya mau coba hubungkan ke sana nantinya. Oke. Iya, ya paham Bang. Tapi kalau masalah masih menunggu sih, mereka memang masih menunggu Mesia sampai hari ini. Karena kan mereka tidak percaya bahwa Yesus Ibnu Maryam itu adalah Mesias. Mereka tidak percaya dari sejak zaman dulu. Dan mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias yang mereka tunggu itu. Tapi jelas bukan Yesus dalam keimanan mereka. Standby. Nah, itu ada ndak ininya Bang, ayatnya? Supaya bisa jadi referensi lagi. Nah, jadi saya juga ingin menggarisbawahi bahwa justru saya menjadikan Al-Quran sebagai batu loncatan, batu uji untuk melihat kesimpang siuran yang terjadi di kitab sebelumnya. Karena kan di Al-Quran sendiri sudah jelas, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, bahwa mereka pada saat itu menuliskan tentang Taurat itu hanya berdasarkan asumsi belaka. Makanya di ayat 79 kembali ditegaskan bahwa fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Jadi di sini teman-teman, saya tidak meragukan Al-Qur'an, justru saya menjadikan batu loncatan gitu, batu uji untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Jadi begitu. Jadi bukan perbandingan antara kitab suci, ngerti ya maksudnya ya? Tapi alur cerita, betul ya? Betul. Nah, jadi gini, kalau perbandingan kitab suci jauh, saya bilang. Tapi kalau alur cerita, kenapa sih begitu kan begitu ya? Terus kok ini di dalam An-Nisa 157 kok disebutkan jelas banget gitu kan? Nah, itulah menjelaskan bahwa Allah dengan identitasnya Nabi Isa alaihissalam ini. Yesus di situ, Isa itu ada beberapa orang gitu. Bukan satu itu. Isa Al-Masih cuma satu. Tapi nama Isa itu ada beberapa. Yesus pun sama. Kalau kita mau nyamain ke sana. Nah, disinilah jelas dikatakan. Kenapa Allah mengatakan itu? Supaya identitasnya benar. Ustadz Unggul itu anaknya, mohon maaf ya Ustadz Unggul, anaknya Bapak Ahmad. Ada lagi namanya Unggul Sudrajat, itu bapaknya namanya Asep. Jelas ya maksudnya identitas? Namanya sama loh, Unggul sama Unggul kan gitu. Tapi menyatakan unggul yang mana ini? Nah, inilah Unggul Sudrajat namanya bin Ahmad bin, itu salah satunya. Siapakah dia? Dia adalah sang kapiten. Dua-duanya yang satu lagi bukan kapiten, kopral. Jelas ya maksudnya? Bang, identitas ini yang dijelaskan dalam Al-Quran sejelas mungkin. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, ya betul Bang. Jadi saya sepakat juga pada wilayah itu. Cuman ada tidak ulama-ulama yang menjelaskan tentang ayat itu, mengapa kemudian identitas yang terkandung dalam ayat itu dijelaskan secara kompleks gitu. Ada tidak? Iya, tidak ada. Siap-siap. Mungkin bisa di-share ya besok-besok. Ibnu Maryam itu juga, cuman itu doang kan yang ada. Boleh memberi pendapat Bang. Tapi ada juga seorang Rasul di situ. Ingat, masih ada itu. Ada kan? Silakan anak Batak. Boleh memberi pendapat Bang. Oke. Silakan. Kan di sini kan sudah jelas di dalam Al-Quran itu mereka yakin membunuh Isa, tetapi Allah penegasannya berkata padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, kan gitu. Dan ketika sebelum Yesus ini dikepung oleh tentara Romawi di kediamannya, di situ Allah dalam apanya dijelaskan bahwasanya Allah disitulah di saat Allah mengangkat dia, dan disitulah ada para murid 12 murid dari Yesus itu sendiri, kaum Hawariyun tadi, kan gitu. Di situ ada Bang yang menjelaskan bahwasanya dari riwayat Sahih sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kan gitu.
Di sini ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, beliau menemui para muridnya dan ketika itu di rumah ada 12 lelaki Hawariun. Kemudian Isa mengatakan, "Siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku?" katanya. Lalu dia akan dibunuh dan menggantikan aku dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya dengan saya, kan gitu. Disitulah Allah mengangkatnya. Dan ketika dikepung, tentara Romawi itu tidak mengenal wajah Yesus. Nah, di situ tidak mengenal Yesus. Dari mana? Di situ bisa dibuka, dijelaskan dari Yohanes ayat 18, Yohanes 18 sampai ayat keberapa itu ada Bang di situ Bang. Tentara Romawi tidak mengenal Yesus gitu. Di ayat mana? Yohanes berapa tadi? Yohanes 18 ayat 1 sampai ke 11. Yohanes 18 pasal 18 nomor Yohanes 18 ayat sampai 18. Setelah Yesus mengatakan semua sampai itu 11 sampai 11 Yohanes 18 1 sampai 18. Yudas mengkhianati Yesus. Oh, ini yang tentang pasal ini penyaliban ya. Maka datanglah Yudas. Iya, yang mau dikepung, yang mau ditangkap. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan jaga-jaga bait Allah. Yohanes 11 atau Yohanes 18? Yohanes 18. Oke, siap. Pas Yohanes pasal 18 nomor dari 1 sampai 11. Nah, di situ di Yohanes 18 ayat 4 itu Yesus tahu semuanya yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ia mendekati orang-orang. Dia di situ Bang, dia malah ada yang bertanya kepada mereka, di manakah Yesus katanya? Dari orang Nazaret itu. Orang tentara Romawi nanya Bang itu pada saat itu. Ketika Yesus ingin dikepung. Nanti arahnya banyak ini Bang sebenarnya kalau kita mau ke situ, cuman ya sudahlah, nanti dulu ya. Saya boleh kupas poin itu enggak sedikit? Ya udah nggak apa-apa gini Bang, biar ada pembicaraan lagi besok tentang 157 itu yang sering dikatakan itu, oke ya? Bukan ini. Jadi maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya maju ke depan berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Itu Yesus yang menceritakan kepada Romawi kan. Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Di sini nggak jelas identitasnya Yesus banyak. Dari Nazaret pun sama banyak. Katanya dan mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia. Yesus sampai 2 kali berkata itu Bang, di situ Bang. Siapa yang kalian cari? Sampai 2 kali itu dia berkata. Sampai dia mengaku, "Akulah dia," katanya. Di situ ada Bang keterangannya Bang. Jadi tentara Romawi tidak mengenal Yesus. Maka Yesus tahu semua. Berkata kepada, "Siapa yang kamu cari?" Tanya, jawab mereka, "Yesus dari Nazaret, akulah dia." Nggak ada. Oh iya, Yesus dan mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka. Di situ nggak ada yang mengenal Yesus Bang. Di situ pada saat itu nggak ada. Tentara Romawi tidak mengenal Yesus di situ. Makanya Yesus berkata, "Akulah dia," katanya. Di situ kan sudah narasi ibaratkan untuk mengenalkan diri, padahal di mana di saat itu tentara Romawi tidak mengenali Yesus, padahal di situ berkumpul semua orang kan gitu. Oke. Sudah ya, Nah, di situ ada kita korelasikan kepada Matius 17:2. Apakah Yesus bisa berubah rupa? Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Tuh, berubah rupa. Nah, dan gini lagi Bang, ketika Yesus sudah disalibkan, dan pada saat itu kan ada seorang muridnya yang tidak mengenali Yesus, yang tidak ikut serta ketika disalib Yesus itu, yaitu Matius, yang mana dia masih bertanda tanya gitu dia. Ya, apakah di Markus 9, makanya dia di Markus 9 nomor 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes
dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi di situ. Iya. Mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Mau dilanjutin ini? Koma. Banyak di situ Bang ayatnya, keterangannya, di mana Yesus pada saat itu untuk menekankan bahwasanya dialah yang disalib, karena pada saat itu dia orang Kristen ini meyakini dia disalib, dan di saat itulah Yesus menunjukkan bukti-buktinya salibnya, tangannya supaya nampak apa namanya, masukkan jarimu ke dalam tanganku katanya. Nah di situ pertanyaan Bang, kalaulah memang Yesus sudah disalib, kan di situ kan mayatnya tidak ditemukan lagi. Karena waktu dalam kuburan, dalam gua itu tidak ada lagi mayatnya. Sementara di ayat mereka, iblis itu bisa berupa wujud dalam bentuk apapun. Ya, itu dia. Jangan benar. Terlalu anak Batak udah terlalu jauh ke situ. Jadi gini, yang ditanyakan itu apakah benar itu kan? Tadi sudah. Enggak Bang. Ini kan tadi kan Abang tadi Bang Jens kayaknya tadi ada membawa seperti ini. Memang benar Bang. Iblis bisa yang datang minta ikan goreng kan? Iya, itu dia. Kan karena di situ ayat mereka ada menjelaskan bahwasanya iblis bisa berubah wujud apapun gitu. Iya, betul. Nah, kenapa saya membawa ini? Karena mereka tidak yakin, karena tidak semua menyaksikan waktu Yesus disalib. Nah, itu. Ya, karena gini, kalau memang tahu-tahu Yesus ada di situ, berarti kan Yesus bisa tembus tembok tuh, atau bukan tembok lah, apalah, ya penghalang lah kan. Kenapa? Iya. Batu itu kok tergeser gitu, bukan masuk aja gitu. Harusnya nggak tergeser gitu kan. Gitu ya Bang Pendekar Typing, kita lanjut besok supaya nggak pusing. Oke? Banyak sih penjelasannya ini Bang, kalau mau Abang pahami banyak sih Bang. Udah jam 1 bros, udah bikin udah malas ya buka-bukanya lagi. Iya banyak di turun sini, kalau begitu ya. Makasih banyak ilmunya. Nggak usah turun, ngobrol aja, ngobrol santai. Ini aja. Mana Bang? Nyantai aja, nyantai. Saya mau benda dulu yang berapa ini? Galatia 3:13. Udah. Kisah Para Rasul 25:19, Kisah Para Rasul 2:36, Yohanes 8:18 ayat 1 sampai 9, Matius 17:2, Markus 9:2. Yohanes 18:1 sampai 18 Bang. Sampai 11. Sampai 11 ya. Iya. Yang Markus tadi 9 ayat 2 ya? Iya, Markus 9:2 itu yang nada. Terus yang Matius 17:2, 17. Oke, siap. Saya izin turun kalau begitu ya, Bang Kuba. Yesus semuanya. Lupa ya. Ya. Makasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak Sugi, Pak Unggul. Ustadz Unggul. Anak Batak nih jago juga nih. Bukan jago Bang, gini Bang, kita ibaratkan gini Bang ya, mungkin kalau betina nggak mungkin disebut jago dong. Iya benar. Enggak Bang, ya ibaratkan gini, kalau saya belajarnya ibaratkan mencocok logikan Bang, ibaratkan ketika Yesus itu disalib dan ketika Yesus itu sebelum disalib, kita harus melihat dulu ceritanya dulu, jangan sampai kita hanya memahami satu ayat gitu ketika penyaliban, itu salah. Nah itu dia. Iya betul, makanya tadi salah satunya di dalam suatu kejadian kita kan harus mundur dulu dalam kejadian sebelumnya. Kan gitu. Pertanyaan kan tadi pertanyaan 157 itu identitasnya, Allah menunjukkan identitasnya Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi yang mereka tuju itu Nabi Isa itu. Nah 158-nya mereka berselisih paham kan. Nah sama dengan tadi di Kisah Para Apostolos 25:19 mereka pun berselisih paham dan dinyatakan bahwa Yesus hidup. Oh itu setelah kebangkitan. Boleh kita jawab kebangkitannya di mana? Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah itu dia Bang. Dengan tubuh kemuliaannya.
Terus saya pertanyaannya kepada orang-orang teman-teman kita di saudara-saudara kita Kristen. Kalau kita udah mati, apa yang kita tubuh kemuliaan, Bang? Apa bedanya dengan Yesus? Gini bang, kalau masalah kebangkitan, Yesus itu bangkit bukan keadaan utuh bang, karena kain kafannya tergeletak di atas tanah. Ya telanjang lah. Nah, berarti di sini tidak utuh dia, tidak utuh bangkit, tetapi dibangkitkan diangkat seseorang, bukan diangkat Tuhan. Ya nggak tahu lah siapapun dia. Gitu, bang. Nanti ada Oten ngamuk nanti. Enggak bang, bener di ayat mereka sudah dijelaskan kok. Jadi gini, secara politis ini kita logika aja ya politis. Saya salah ngebunuh nih. Saya salah ngebunuh. Dan mereka selalu meyakini gini bang. Saya salah mantenin orang. Karena ketakutan, salah saya mantenin. Tuh udah mati. Paten tuh si itu. Karena orang nggak tahu mukanya Yesus yang mana kan gitu. Gua pindahin karena udah ditusuk-tusuk perutnya, digelarin lah tuh, makanya ada terjatuhlah, ya kan, terlungkup, perutnya terbelah dan isi perutnya keluar. Ngerti nggak sih? Iya, mengerti. Ini salah, gua buang aja nih, cas. Gitu. Itu nyambung tuh, karena salah siapa? Ya Hansip Romawi yang salah gitu. Kayak nggak usah kesana lagi lah, capek. Bingung. Tunggul. Yang pasti tentang ini ada Bible berjalan, tanya Bible berjalan. Mana tadi si typing itu pendek pertanyaan.